Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pertama-tama Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia PPIMI, Pak Tri Firdaus Akbarsyah, beserta dengan Sekum Pak Agung, beserta dengan jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya beri judul peristiwa ini bahwa saat ini Ikatan Notaris Indonesia sedang dibegal dengan cara ugal-ugal. Kenapa saya ingin sampaikan begitu teman-teman? Bahwa kalau kita flashback sejak awal, bagaimana KLB tersebut bisa terjadi, begitu ya? Awal pertama kali penjaringan dilakukan oleh 5 calon, betul? Bukan begitu ya, Pak ya? Dilakukan oleh 5 calon ketua umum, bakal calon ketua umum. Di antara 5 bakal calon ketua umum tersebut, akhirnya terjaringlah 3 calon ketua umum yang ditetapkan dan mengikuti kongres. 2 di antaranya yaitu salah satunya adalah saudara Irfan Ardiansyah. Oke. Nah, ketika terjadi kongres, ditetapkanlah Pak Tri Firdaus sebagai ketua umum, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Taufik, bahwa tidak ada satupun yang merasa keberatan melaporkan atau menyampaikan keberatannya melalui Mahkamah Perumulan atau ke pengadilan juga. Lalu ujuk-ujuk tiba-tiba diadakan KLB. KLB tersebut juga tidak sesuai dengan AD dan ART, tidak prosedural. Syarat-syarat KLB tidak dilakukan seperti tadi awal disampaikan oleh Pak Ketum, menyatakan bahwa terkait dengan KLB agendanya tidak dalam memilih ketua umum, betul ya? Lalu ada juga salah satu syarat harus persetujuan dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Itu juga tidak dilakukan oleh versi KLB. Sehingga kami anggap bahwa KLB tersebut sebenarnya tidak ada. Ini adalah oknum. Ini adalah oknum yang membuat sebuah kegiatan tanpa legalitas. Tapi begitu dewasanya Pak Tri Firdaus beserta dengan jajarannya, karena ingin menjaga roh daripada Ikatan Notaris Indonesia ini, sehingga adanya tawaran rekonsiliasi dan lain-lain tetap diterima, diikuti dan mendengar apa yang menjadi usulan dari Dirjen AHU beserta dengan Kementerian Hukum dan HAM. Tapi hari ini bagaikan petir di siang bolong, muncul sebuah keputusan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Dirjen AHU, yang mana ini adalah keputusan yang sangat ceroboh. Bagi kami 100 hari kepemimpinan kabinet dari Pak Prabowo Subianto yang menyatakan ingin mengedepankan hukum sebagai panglima tertinggi di Indonesia. Hari ini Dirjen AHU memutuskan secara sepihak masuk ke dalam rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia, melakukan cawe-cawe di dalam organisasi yang mulia tersebut. Bedanya organisasi Ikatan Notaris Indonesia dengan organisasi lainnya, organisasi Ikatan Notaris Indonesia diatur di dalam undang-undang hanya satu-satunya sebagai wadah yang menaungi notaris di Indonesia. Sehingga saya melihat ada kesan yang terstruktur, sistematis dan masif untuk membegal ini, membegal Ikatan Notaris Indonesia. Hal itu bisa kita lihat. Bayangkan KLB, sebuah kegiatan yang dinamai KLB tersebut dibuka oleh seseorang oknum anggota Dewan Komisi 3. Saya sebut namanya Habibur Rahman, yang mana itu sudah melanggar etika moral seorang anggota dewan. Sebagai perwakilan daripada rakyat, harusnya seorang anggota dewan mampu untuk melihat apakah KLB tersebut sudah sesuai dengan prosedur, apakah seluruh tata cara, mekanisme dalam menggunakan haknya untuk melakukan KLB tersebut sudah dilewati, sudah dilakukan. Dan bayangkan, hari ini Menteri Hukum kita juga berasal dari partai yang sama.
Sehingga saya minta kepada Bapak Prabowo Subianto, ini saatnya Bapak tepati janji Bapak Prabowo. Saya yakin Bapak adalah orang yang negarawan, seseorang yang negarawan, mampu melihat persoalan ini dengan jernih. Saya kira Bapak Presiden tahu mana yang benar, mana yang sesuai dengan hukum atau tidak. Karena saya melihat hari ini kita harusnya berduka karena Kementerian Hukum telah melangkahi atau mengangkangi hukum yang ada. Kalau orang lain menggunakan kata duga, kalau hari ini saya sebut, saya tuduh Kementerian Hukum sedang mengangkangi hukum di Indonesia. Karena gugatan saat ini sedang berjalan, upaya hukum sedang berjalan. Belum ada keputusan, dia sudah ambil keputusan itu. Belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Belum ingkrah.